Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PRT Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas 5 posisi pekerjaan yang ada di websitenya PRT, yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau cek juga. Mungkin disclaimer dulu, gue barusan nanya sama tim internal PRT ya. Jadi kalau ada satu lowongan di website itu biasanya durasinya 1-2 bulan. Sehingga harusnya ketika video ini tayang nantinya harusnya masih berlaku ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti ngelihat lowongan yang lagi gue bahas ini nggak ada lagi di websitenya PRT, mungkin kalian cari aja yang similar role, tapi kurang lebih di sini gue pengen nge-breakdown aja kira-kira apa sih posisi-posisi yang lagi dicari saat ini ya. Gue kasih 5 yang terbaru dan apa saja yang ditulis di situ sehingga kalian nanti bisa mempelajari, dan di sini gue akan bantu review juga apa saja yang diperlukan dalam setiap posisi 5 pekerjaan tadi. Oke, langsung aja gue mulai. Ini untuk yang pertama, ini ada Operation Assistant for Software Company ya. Ini di US base. Jadi company-nya di US. Kemudian Operation Assistant ini mungkin lebih ke operasional ya. Kita lihat langsung aja di responsibilities itu ada execute detailed operational tasks ya with precision and accuracy ya. Jadi harus akurat dan presisi nih. Ini biasanya orang-orang yang detail nih. Terus juga harus monitor and maintain the quality of output to ensure no errors ya. Terus juga ada document procedures and outcomes as required following strict data protection guidelines. Ya, ini kerjaan operasional sih. Mungkin ini terkait dokumen-dokumen ya, dan juga di sini ada tulisannya quickly identify, report and resolve any discrepancies or issues in workflows ya. Dan itu tadi responsibilities kurang lebih mungkin ini lebih ke arah operational dokumen, kemudian operasional lah ya. Jadi kayak kerjaan-kerjaan yang sifatnya itu ngebantu atau mensupport berbagai kebutuhan dan berbagai pekerjaan yang operasional, itu yang untuk operasional kantor ya. Biasanya sih ini kalau ada kata-kata dokumen harusnya ini ada dokumen sih ya. Dan apapun bentuknya ya, bisa saja itu dokumen digital, dokumen perjanjian, atau misalnya dokumen kontrak, dokumen pembelian, dokumen apapun lah yang sifatnya itu pembelian atau operasional, atau ya pokoknya sesuai dengan kantor itu lagi ngapain lah gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat requirement-nya. Ini ada, gue langsung aja ke 1-3 years of experience ya. Jadi ini harus ada pengalaman kalian ya, dan proven experience in role requiring attention to details ya. Jadi harus ada attention to detail karena responsif. Kalian di sini tulisannya responsive, reliable, dan attention to detail. Jadi ini kalian harus detail orangnya ya, dan terbiasa dengan analytical tuh ya. Jadi 1-3 years of experience in an analytical and detailed oriented data entry role. Jadi mungkin kalau kalian yang sudah pengalaman kerja data entry, ini bagus, ini cocok mungkin buat kalian ya. Dan kalau kalian lihat toolsnya, itu di situ ada Slack ya. Jadi ada Slack, ada Safari, ada macOS. Ini mungkin untuk Mac user ya, atau kalian yang mungkin sudah terbiasa menggunakan macOS atau MacBook. Untuk Slack sendiri, gue pernah share videonya waktu itu, communication tools dia kayak WhatsApp cuma untuk kerjaan lah. Mungkin sebagian dari kalian juga udah banyak yang tahu. Terus juga di ini tuh mungkin lebih ke arah workspace, Outlook workspace accounts ya, nanti akan diajarin. Terus juga ada GoDaddy domain setup, ini bisa untuk bayar-bayarnya, untuk setupnya. So ada Google Sheets, ada Airtable tuh kayak tasking management software tapi untuk IT ya. Dan juga ada Notion, ini juga sama project management ya, atau task management. Dan ada juga Loom ya. Loom ini kalau nggak salah platform video apa ya, kalau nggak salah ya. Terus skill yang dibutuhkan detail oriented ya, dan juga good communication skills both written and verbal, dan juga kalian harus trustworthy ya, harus bisa dipercaya gitu ya. Benefitnya work from anywhere. Ini sebuah konsep yang memang ditawarkan dari PRT, jadi kalian bisa kerja dari mana aja selama ada koneksi internet dan buka laptop ya. Dan competitive salary, gue sih nggak tahu detailnya ini berapa, to be precise-nya ya, karena ini datanya lumayan confidential. Tapi gue estimasi mungkin kalau ada pengalaman 1-3 tahun mungkin ini gue asumsi ya di atas $600 lah, mungkin $600, $700, $800, atau mungkin bisa aja $900 kalau kalian emang keren banget gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa cek sendiri di link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian kita buka lagi link yang kedua. Sekarang ini ada kerjaan lagi dari PRT ya. Ini data admin for software company di US base juga, sama ya, di Amerika. Kurang lebih sama responsibilities-nya ya. Jadi ini terkait memang data administratif ya, operasional gitu. Dan sama juga kurang lebih sama kayak tadi ya. Requirement-nya 1-3 tahun experience. Kemudian juga ada attention to detail ya. Kemudian tools-nya juga mirip tuh, ada Slack, Safari, dan lain-lain. Kalau kalian belum familiar dengan software-software tadi, kalian pelajarin dulu ya. Nggak harus ada pengalaman memang, tapi pelajarin aja dulu sehingga kalian mungkin at least ada knowledge lah gitu. Gue mungkin estimasi akan sama gajinya ya, startnya di segituan. Tapi ini belum pasti aja, dan ini bisa bergerak terus tergantung kalian. Kalau misalnya emang di prior experience kalian itu punya gaji yang besar ya, mungkin bisa aja lolos, dan kalian punya talent yang bagus dan experience yang bagus dan skill yang bagus ya, why not gitu. Tapi sekarang lagi banyak banget nih kerjaan-kerjaan yang data admin seperti ini ya. Dan kalian mungkin pernah dengar juga
juga di YouTube atau dimanapun itu banyak sekali lowongan-lowongan yang virtual assistant ya. Jadi remote virtual assistant itu untuk ngebantu para pengusaha-pengusaha di luar negeri yang butuh dia data admin lah gitu ya, untuk bisa kerja di secara remote gitu ya, dan bantuin mereka gitu. Nanti kalau kalian mau apply, ini kalian tinggal klik aja ya di apply for this job gitu. Udah ya, kita lanjut ke yang ketiga, sorry. Nah, ini marketing project associate at PERT. Oh, ini kalau ini di PERT nih lowongannya nih. Harusnya nih di PERT ya. Oke, kita mulai dulu mungkin marketing project associate. Ini tulisannya sih at PERT ya. Harusnya sih dibuat di PERT. Tapi di sini deskripsinya ada our client is seeking a talented individual to join our team. Jadi nggak tahu nih klien apa dia. Ya dua-duanya sama aja lah guys. Kalau kalian mau nge-apply di sini, mau dikerja untuk PERT atau untuk kliennya PERT, ya menurut gue sama aja ya. Kalau nanti kalian kerjanya di PERT dan dapet, ya ketemu sama gue nanti di internal PERT ya. Tapi kurang lebih ini kerjaannya mungkin lebih ke project managing ya, di bidang marketing. Jadi ada beberapa pekerjaan project management kayak nge-lead project, planning, execution gitu ya. Terus juga collaboration, ada communicate dengan project objectives-nya, requirement project itu seperti apa, status updates-nya dan lain sebagainya. Terus juga mengconduct atau menjalankan post project evaluations untuk project performance assessment gitu ya. Gather feedback juga. Jadi ini kerjaannya project managing lah. Mungkin kalian juga sudah familiar karena juga lagi banyak banget sekarang posisi-posisi project manager ya. Dan ini requirement-nya sekarang kita masuk, ini proven experience as a marketing project ya, dan juga harus bisa proficiency di Microsoft Office ya. Ya mungkin ini spesifiknya di Excel dan di PowerPoint karena kalian harus presentasi nanti kan ada managing gitu ya. Terus juga experience with project management tools atau software ya, kayak mungkin ClickUp, Notion, Airtable juga termasuk, tapi itu lebih ke buat IT, buat ngoding ya. Atau mungkin Asana atau Monday.com ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini ada satu tambahan unik di benefits selain work from anywhere dan competitive salary in US dollar. Ini juga ada flexible hours. Jadi menarik ya. Gue sering bahas di video di PERT itu flexible hours. Jadi fleksibilitasnya itu enak banget kalau kerja secara remote. Oke, mungkin itu. Ini nggak ada spesifik tahunnya sih, berapa tahun experience ya. Jadi harusnya sih ini kalian yang fresh graduate bisa lah apply atau mungkin kerja setahun gitu ya. Jadi coba aja nanti dicek buat kalian para project managing atau ketua-ketua acara yang sering bikin acara zaman dulu tuh, penting tuh pengalamannya ya. Oke, kita lanjut ke lowongan yang keempat selanjutnya. Ini ada graphic designer for a retail company. Ini sama US based juga. Jadi perusahaannya ada di US. Nah, ini graphic designer ini termasuk lowongan yang paling banyak ya di PERT ya. Dan ini pastinya kalau kita lihat kerjaannya pasti ngedesain ya. Dan desainnya ini tergantung nanti kebutuhannya dari klien itu apa. Apakah desain vektor, desain banner, desain sosial media, atau desain produk campaign misalnya, dan lain-lain lah. Tapi intinya ini memang untuk graphic designer, dan di sini harus ada pengalaman minimal 2-3 tahun pengalaman ya. Dan kalian harus tahu estetik dan attention to detail tuh katanya ya. Nah, untuk software yang dipakai ini di Adobe Creative Suite ya. Jadi ada Photoshop ya, ada Illustrator, ada InDesign. Nih anak Adobe nih ya. Gue bukan anak Adobe, gue anak Final Cut Pro, dan gue gak bisa desain. Gue cuma bisa video editing sama bikin video kayak gini aja. Oke, mungkin itu benefitsnya. Ini ada international exposure. Wah, mungkin ini perusahaan yang ada di US tapi mungkin ada kerjaan di nggak hanya di US ya, jadi dibilangnya internasional. Ya, tapi sebenarnya di US juga udah internasional sih ya. Oke, terus ada lagi apa lagi ya? Udah sih paling itu. Ini kalian harus ada graphic designer, nanti taruh di portofolionya yang bagus-bagus ya kalau kalian mau apply di sini ya. Ini harusnya bisa sih. Untuk gaji salary mungkin kalau pengalaman 2-3 tahun bisa lah 800 ke atas ya, $800. Ini estimasi gue ya, lagi-lagi gue disclaimer dulu. Gue tidak ada informasi dari HR karena HR juga tidak merilis secara umum salary-nya berapa, salary range-nya, tapi kurang lebih estimated dari gua itu kurang lebih segitulah berdasarkan data yang gua terima dari berbagai kandidat ya. Oke, ini untuk graphic designer, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, lanjut kita terakhir ini ya, kita bahas, takut kelamaan video nanti kalau misalkan kalian tertarik gua nge-breakdown video kayak gini, kalian tulis aja di kolom komentar atau di like video ini, nanti siapa tahu gua bisa bikin lagi ya, dan gue cari memang yang bagus-bagus lowongannya lah buat kalian ya. Dan atau kalian mungkin bisa juga tulis di kolom komentar di bawah kalian ini sekarang posisinya apa, lagi gincar posisi apa di PERT. Jadi kalian explore dulu aja, nanti gue bahas, gue breakdown lah. Lanjut terakhir, ini ada script writer dan content producer for a YouTube channel. Ini kurang lebih kayak gue nih posisinya nih, jadi bikin video. Tapi ini enggak sih, kayaknya ini script writer doang ya, nggak bikin videonya, karena content producer belum tentu hostnya gitu ya, atau belum tentu kreatornya. Dan ini looking for candidates from Indonesia ya, dan ini buat YouTube channel. Oh, ini di sini dia nyari seeking skilled researcher and scriptwriter to create engaging and informative content for their YouTube channel. Harusnya YouTube channelnya dalam bahasa Inggris ya, jadi kan harus ngerti bahasa Inggris BTW. Kemudian ada
ada responsibilities di sini ya, kalian mungkin harus research tentang YouTube ya. Kemudian mungkin ini bikin script tentang video tutorial tuh ya, step by step format, terus juga grabbing hooks ya. Jadi bikin hooks, kalau kalian scriptwriter pasti tahu istilah hooks. Dan juga ada collaborate with video production team ya, biasanya editor lah ini ya, atau mungkin ada videografernya buat nyari footage. Dan juga ini create. Nah, ini ada enak nih, ini ada angkanya. Jadi setiap minggu kalian harus bikin 2 video tuh, create 2 videos per week with a minimum length of 10 minutes per video. Jadi kalian harus bikin 10 menit durasi video, sejumlah 2 per minggu. Jadi sebulan itu 8 ya. Tuh, jadi udah jelas nih, udah enak nih ya. Requirement-nya, kalian tahu algoritma YouTube tuh, audience engagement taktiknya seperti apa. Kemudian juga familiar dengan video production process ya. Ini biasanya kalau orang-orang yang udah pengalaman bikin script writing atau content producing ya harusnya sih paham lah ya. Dan ini harus yang berpengalaman nih kayaknya nih, karena kalau nggak paham susah juga nih. Terus benefitsnya competitive salary paid in US ya. Ini juga menarik sih, tapi nggak ada angka pengalamannya ya di sini ya. Tapi ini harusnya udah minimal 2 tahun 3 tahun sih kayaknya ya. Remote working obviously ya, dan juga opportunity to contribute to a rapidly growing company in the YouTube education space. Oh, jadi ini channel education nih harusnya nih ya. Cuma gua juga nggak tahu kliennya siapa ya. Di sini dikasih kategorinya. Terus kalian harus tahu latest trends ya dan best practices di YouTube niche ya. Mungkin ini sangat niche audiensnya ya. Dan juga collaboration dengan timnya ya untuk create values untuk audience. Ini mungkin estimasi gua mungkin range gaji bisa di angka 800-an juga, karena ini harus pengalaman ya. Jadi mungkin 800 sampai 1000, tapi lagi-lagi ini estimated aja ya. Gua nggak ada angka pastinya karena itu angka bisa bergerak dan harusnya bisa dinegosiasikan sesuai dengan pengalaman kalian ya. Oke, mungkin itu udah selesai 5 posisi dulu biar nggak kepanjangan videonya. Gimana menurut kalian, apakah dari 5 posisi tadi adakah posisi yang mungkin menarik buat kalian dan cocok dengan pengalaman dan skill kalian? Silahkan aja tuliskan di kolom komentar, atau lebih penting lagi ya, selain kalian tulis di kolom komentar ya, kalian juga apply, diklik ya. Nanti kelima lowongan ini gue taruh linknya di kolom deskripsi di bawah, jadi silakan aja nanti dicek ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Diaktifkan juga bell notification supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.